Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Ricardo dari kelas 12 TPDB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis tools aplikasi yaitu Wireshark atau sniffing ya. Sniffing apa yang tuh? Sniffing. Jadi di sini itu aplikasi yang melakukan network atau analisis lalu lintas data di jaringan komputer. Jadi si aplikasi ini itu menganalisis jaringan lalu lintas data di jaringan komputer, maksudnya mah begitu ya, menganalisis. Jadi Wireshark itu sniffing, lebih tepatnya itu menganalisis jaringan. Nah, contoh singkatnya, Wireshark ini tuh menangkap atau capture paket data yang lewat jaringan. Jadi kita ini bisa melihat gitu ya paket data itu lewat mana gitu jaringannya itu. Dan juga menganalisis isi paket secara jelas dari header sampai payload, yang dimana memudahkan troubleshooting masalah jaringan dan monitoring keamanan. Nah, untuk fungsinya ada beberapa fungsi aplikasi Wireshark, yaitu menangkap paket data atau paket capturing. Wireshark dapat melihat semua lalu lintas data paket lewat jaringan melalui kartu, sehingga kita dapat melihat isi komunikasi antar perangkat. Yang kedua, monitoring performa jaringan, memantau lalu lintas traffic atau bisa disebut dengan traffic ya, memantau lalu lintas itu, siapa yang mengirim atau menerima data terbanyak berdasarkan beberapa pengguna bandwidth dan pola komunikasi antar host. Yang ketiga adalah troubleshooting jaringan, yaitu membantu menekankan masalah paket hilang seperti paket loss atau server tidak merespon atau koneksi terputus gitu ya. Nah, konsepnya itu seperti ini. Sniffing adalah proses menyadap atau menangkap, memantau paket data lewat jaringan di komputer. Jadi ketika ada komunikasi misalnya browsing atau chat, sniffing bisa merekam data lewat jalur itu atau disebut jalur network. Jadi singkatnya ini, Wireshark itu adalah aplikasi yang dapat menangkap dan menganalisis paket data lewat mana jaringan, baik untuk tujuan ilegal monitoring ataupun ilegal penyadapan. Biasanya yang ilegal itu hacker ya dipakainya, tapi aku mah nggak akan begitu. Nah, yang keempat, pasif dan aktif sniffing. Jadi maksudnya itu apa pasif sama sniffing? Yang pertama deh, kita baca definisinya dulu ya. Definisinya itu, sniffing itu adalah proses menguping atau menyadap lalu lintas jaringan hanya dengan mendengarkan paket data yang lewat tanpa ikut mengubah atau mengganggu jalannya komunikasi. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya itu tidak meninggalkan jejak, dilakukan biasanya di hubnya itu kalau kita semua paket data dikirim pada semua perangkat yang hanya bisa melihat dari paket yang dilewat. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Admin jaringan memantau traffic dengan Wireshark untuk mencari penyebab internet lemot. Hacker hanya bisa mengintip dari username atau password di publik yang tidak diamankan. Nah, cara mengatasinya ya, kita lanjut saja. Bagaimana cara menginstal aplikasi Wireshark-nya? Yang pertama, kita itu membutuhkan jaringannya pada device kalian dari laptop ataupun PC. Jaringannya ini terhubung pada perangkat kalian yang dimana bisa mengakses jaringan pada web atau browser. Cara yang pertama ya, untuk menginstal aplikasi Wireshark itu buka pencarian untuk mendownload Wireshark. Contohnya kalian buka Google lalu ketik Wireshark ya, download Wireshark. Yang kedua, jika kalian sudah menginstal Wireshark, maka ikuti panduan penginstalan instruksinya seperti ini. Nah, ini cara menginstal Wireshark di Windows-nya ya. Kalian pencet saja file Wireshark yang sudah kalian download, lalu klik next. Seperti ini gambarnya. Nah, ini tuh gambar yang dimana Wireshark kalian itu lagi mendownload di device kalian ya, mau PC ataupun laptop.
Lanjut, kita buka kontrol panel yang dimana di sini kita akan mengarahkan pada IPv4 ya di kontrol panel. Nah, caranya kan ini buka Windows, lalu klik kontrol panel. Kontrol panel, nah ini dia. Nah ini dia ya. Lalu kita klik network dan internet, klik sekali, lalu network and sharing center. Karena di sini kita akan mendapatkan IP pada IPv4 ya pada network jaringan ini. Lalu ketik check adapter setting, lalu pilih header 3. Karena ini jaringan utama yang kita gunakan ya. Lalu klik property. Nah, seperti ini, lalu kalian pilih IPv4 Internet Protocol. Nah, seperti ini gambarannya. Sini tuh kalian bisa mengisi IP address-nya ya, seperti tadi dicontoh di gambar. Coba kita balik lagi ke awal. Bisa dilihat ya seperti ini penampilan IP-nya. Penampilan Internet Protocol v4-nya seperti di gambar. Kita balik lagi. Nah, ini contohnya. IP address-nya di sini kita isi 192.168.100.104 dengan default gateway-nya 100.1. Di sini 1 itu karena memang gateway itu memang harus 1 ya, tidak bisa lebih dari 1. Kalau lebih itu biasanya error jaringannya. Nah, lanjut, kalian melakukan IP address yang harus sama dengan komputer yang akan kita monitoring. Nah, kalau kita sudah bisa mengatur ya, tadi IP-nya IPv4 di kontrol panel pada Windows kita bisa melakukan ping pada CMD ya. CMD itu di Windows juga ada, di sini kalian cek Windows, lalu klik CMD. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa ketik IP config. Nah, di sini IP pada device kita ya bisa dilihat. Coba kita ke atas sedikit. Set. Nah, ini. Di sini kan tidak ada IP karena kita belum diatur ya. Yang tadi mas sebagai contoh saja. Coba kita balik lagi. Nah, ini seperti ini. Kalau kita sudah atur IP pada kontrol panel di gambar ini ya, kalian bisa melakukan tes monitoring pada command per Windows kalian dengan IP-nya ini, yaitu 192.168.100.4 yang pada IP yang sudah kita atur sebelumnya. Lalu kalian buka aplikasi Wireshark yang sudah kita masukkan IP yang sudah kita kontrol tadi ya. Lalu kita masuk ke Wireshark. Lalu pilih device jaringan sesuai dengan IP tadi. Jika sudah masuk, lalu tunggu cari tulisan IP dengan background warna merah. Lalu klik kanan. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Coba kita zoom dikit. Aduh, nggak bisa di zoom di sini ya. Nggak bisa di zoom ya. Nah, bisa dilihat aja di sini. Ini dalam aplikasi Wireshark-nya ya, akan muncul seperti ini dalamannya tuh. Simpelnya mas seperti ini ya. Jadi kesimpulannya itu, Wireshark adalah software open source yang menangkap dan memantau menganalisis paket data dalam jaringan komputer. Konsep sniffing, Wireshark bisa digunakan secara ilegal, network monitoring maupun non ilegal. Dengan dua jenis, yaitu pasif sniffing dan aktif sniffing yang seperti kita jelaskan di awal tadi ya. Untuk instalasi Wireshark cukup mudah dengan cara install atau atur IP address, cek koneksi, lalu ke interface jaringan untuk memulai melakukan capture-nya. Ya, cukup dari sini saja. Terima kasih. Juga mohon maaf ya, banyak kata-kata yang terbelit-belit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampurasun.